Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. S2 beliau ilmu hadis di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pekerjaan beliau saat ini guru PAI SMKN Sukasari Sumedang. Status pernikahan beliau sudah menikah dan dikaruniai dengan 3 orang anak. Pada Kos Ridwan Haripin, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Coach Darmadi dan juga para coach yang lain. Eh, Alhamdulillah, bagaimana kabarnya? Pada semangat semua hari ini? Alhamdulillah, semangat. Ya, mohon izin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi umawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini dalam agenda kita pre-trip ya yang ke berapa ini Pak Coach Darmadi? Kita sudah materi yang kelima mungkin ya. Ya, kita sudah di materi yang kelima. Kalau saya lihat para coach di sini sudah beberapa waktu yang lalu sudah mendapatkan berbagai macam materi. Mudah-mudahan dengan adanya materi yang lanjutan ini di pre-trip ini bisa menambah pemahaman kita semua tentang bagaimana untuk menjadi fasilitator untuk para anak-anak untuk anak-anak kita. Salawat dan salam semoga tercurah limpah bagi junjungan alam Nabi kita semua Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Sallallahu alaihi Wasallam. wasallam. Bagi keluarganya, bagi para sahabatnya, para tabi tabiin, para mujahid di Palestina, di Sudan, dimanapun mereka berada, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya yang berusaha taat dan patuh pada ajarannya. Insya Allah, dalam rangka untuk menjadi seorang trainer ya, untuk menjadi seorang fasilitator yang eh, benar-benar berdedikasi untuk pertumbuhan kedewasaan siswa kita, kita harus senantiasa meningkatkan kapasitas kita. Nah, ini salah satunya adalah dengan mengikuti pre-trip ini ya. Sebelumnya, mohon maaf, Coach, ini seharusnya ada berapa nih partisipan yang hadir? Yang Saat sudah ini hadir? 26, yang sudah-sudah sih sudah mencapai 96-an ya. Nah, jadi memang fluktuatif ya. Oh iya, iya. Berarti ini dari beberapa kabupaten ya, Coach ya? Ya, dari beberapa kabupaten. Ya, iya, iya. Baik, sebentar saya akan share screen dulu. Sudah tampil belum ya? Sebentar. Nah, sudah Ya, ya. tampil. Oke. Baik, sebelum kita masuk ke materi sekarang yaitu berkaitan dengan adaptasi intensif ya. Nanti insya Allah mungkin ada beberapa simulasi atau kita akan sedikit praktik ya. Tapi sebelumnya eh, saya ingin bertanya dulu, ini semuanya Coach sudah dapat materi Juklak belum untuk pembinaan dasar? Belum. Biasanya Oh, juklak nanti di trip ya. oh di trip ya. Oh iya. Di trip kita. Wah. Mungkin ini hanya sekadar gambaran Nah, umum ya mungkin ya. gambaran dulu. Gambaran umum aja Nanti ya. kita lanjut di trip dan pasca Ya, trip, Insya Allah. ya, ya, ya. Ya. Ini khawatirnya nanti apa bertanya-tanya ini apa sih adaptasi intensif itu apa gitu ya. Ini Ya. sebetulnya ya kurikulum yang akan kita buat sebetulnya. Nanti akan saya coba sederhanakan. Nanti jika ada yang ingin bertanya atau kurang paham boleh di pertengahan juga nggak masalah. Jika ada istilah-istilah yang mungkin belum begitu dipahami langsung saja dipertanyakan diperbolehkan. Baik, sebelumnya berkaitan dengan adaptasi intensif ini sebetulnya sebuah program atau kelanjutan dari
seleksi awal ya. Dari seleksi awal nanti itu ada yang namanya talent mapping gitu ya. Jadi bagaimana para coach ini bisa menentukan apakah siswa yang dihadapi yang pernah berinteraksi gitu ya, baik secara personal begitu ya, ataupun di kelas begitu, atau mungkin pernah mau wawancara atau pernah ngobrol secara langsung, itu apakah mereka sudah bisa masuk tahap pembinaan lanjutan atau belum gitu ya. Nah, nanti ketika ternyata siswa yang kita hadapi ini belum bisa masuk ke pembinaan lanjutan, maka kita siapkan antisipasinya yaitu adaptasi intensif begitu ya. Jadi adaptasi intensif ini sebetulnya sebuah jenis antisipasi begitu ya, atau program lanjutan ketika eh, siswa-siswa yang kita hadapi itu ternyata mereka, oh ini menurut saya ini belum belum bisa masuk ke pembinaan lanjutan. Nah, mereka harus mengikuti adaptasi intensif begitu. Seandainya walaupun jarang gitu, seandainya misalkan ketika kita dapatkan anak-anak kita eh, binaan kita misalkan, atau siswa yang ada di bawah kendali kita, misalkan yang kita wali kelasi atau ada dalam ekskul kita, ini ternyata semuanya itu udah layak masuk ke pembinaan lanjutan. Ya sudah, tidak perlu ada adaptasi intensif kalau begitu. Langsung saja masuk L1, L2 dan sebagainya begitu. Oh ya, sebelumnya Pak Darmadi ini semuanya L3 ya? Ada L2, Oh ada L2. L2. Oke, siap. Baik. Kan, sambil berjalan saja. Begitu Iya, ya. Jadi seandainya nanti ketika para fasilitator, para coach semuanya, Bapak Ibu semuanya, nanti menghadapi kondisi, oh ternyata binaan saya ini belum bisa masuk ke tahap lanjutan. Nah, maka kita akan persiapkan adaptasi intensif. Nah, itu dulu ya. Jadi tujuannya adalah tujuan dari adaptasi intensif ini dilakukan setelah kegiatan seleksi dan dikhususkan untuk mengondisikan peserta seleksi yang dinilai belum bisa langsung memasuki pembinaan lanjutan gitu ya. Nah, sekali lagi itu ya tujuan utamanya. Jadi kita harus paham dulu, tidak ujug-ujug adaptasi intensif nanti takutnya bingung apa ini adaptasi intensif gitu ya. Jadi adaptasi intensif sekali lagi adalah cara yang dilakukan ketika kita sudah seleksi awal. Makanya tadi saya tanya, apakah sudah dapat materi juklak pembinaan dasar gitu ya? Ternyata belum ya. Nanti mungkin bisa sambil dipelajari atau nanti pas tripnya lebih lebih dipahami lagi. Nanti akan para coach ini akan mampu menilai. Oh, ini binaan saya ini sudah bisa apa masuk ke tahap lanjutan atau belum. Nah, kalau belum ternyata masuk ke adaptasi intensif. Ini sedikit saya akan eh, tampilkan dulu yang eh, apa indikator ya, indikator siswa itu sudah bisa masuk apa pembinaan lanjutan atau dia harus ke adaptasi intensif. Sebentar. Baik, sudah tampil ya. ya, Nah, oke. ini target kompetensi atau indikator keberhasilan pembinaan dasar. Jadi ketika nanti binaan kita itu sudah bisa mencapai kedewasaan 50%, seperti apa kedewasaan 50% nanti kita akan jabarkan. Kemudian memiliki karakter positif, sudah bisa memberikan respon yang baik, menerima dakwah kita, menerima ajakan kita, kemudian memiliki kecenderungan untuk berubah ke arah yang lebih baik, kemudian memiliki potensi tertentu yang bermanfaat untuk orang di sekitarnya, melaksanakan ibadah wajib, minimal sholat 5 waktu dia bisa melaksanakan dengan teratur gitu, tidak ada bolong-bolong. Kemudian simpati pada persoalan sosial kemasyarakatan, baik itu isu-isu yang ada di nasional ataupun yang di internasional. Kemudian hadir minimal 50% pertemuan yang sudah dilakukan bagi siswa yang menempuh proses adaptasi intensif ini ya. Jadi atau yang sebelum atau yang ada di bawah binaan Bapak Ibu begitu ya. Jadi Bapak Ibu sudah menjadi wali kelas nih, mereka selalu hadir setiap ada kegiatan dengan para coach. Nah, ini bisa masuk ke dalam salah satu indikator keberhasilan pembinaan dasar begitu. Jadi kalau siswa sudah bisa mencapai ke 8 indikator ini, ya udah mereka masuk apa lanjutan gitu, pembinaan lanjutan, tidak perlu mengikuti adaptasi intensif. Tapi seandainya belum memiliki 8 kriteria ini,
maka kita akan menyiapkan kurikulum adaptasi intensif. Nah, ini kan sekarang coba pahami seperti apa adaptasi intensif ini. Oke. Untuk berkaitan dengan tujuan tadi sudah disampaikan, berkaitan dengan waktu, alokasi waktu adaptasi intensif ini eh, berbatas waktu ya. Jadi untuk yang pertama, ini untuk usia SLTP atau SMP. Kurikulum yang diberikan adalah 6 bulan. Kalau selama 6 bulan ternyata tidak ada perubahan, mereka masih tidak bisa mencapai kriteria yang sudah kita eh, apa yang sudah kita sampaikan tadi, maka mereka tidak bisa masuk pembinaan lanjutan, masuk ke dalam adaptasi non intensif. Nanti mungkin itu ya akan dibahas kemudian. Kemudian untuk yang tingkatan SLTA ini waktunya adalah 3 bulan. Nah, selama 3 bulan ini batasan waktunya harus membuat para siswa yang masuk ke dalam kurikulum adaptasi intensif ini mereka harus bisa lulus 8 kriteria itu gitu sehingga apa mereka bisa masuk pembinaan lanjutan. Nah, seandainya tidak bisa dalam waktu 3 bulan ternyata ada kurikulum adaptasi intensif ini tidak berhasil, maka mereka masuk ke dalam kurikulum adaptasi non intensifnya mungkin nanti ya. Sekarang kita masih membahas adaptasi intensif dulu. Kemudian untuk guru atau tendik karena bisa jadi kita punya binaan itu bukan hanya SLTA, bukan hanya siswa, tapi ternyata ada tendik begitu. Atau kalau posisi kita sebagai kepala sekolah misalkan, sebagai pengawas atau bahkan sebagai guru senior misalkan, kita punya binaan tenaga pendidik. Nah, sama adaptasi menggunakan kurikulum adaptasi intensif juga. Waktunya adalah 3 bulan. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang berikutnya, tahapan merancang kurikulum adaptasi intensif adalah kita identifikasi dulu kebutuhannya seperti apa. Setelah itu baru mendesain kurikulum. Nah, maka kurikulum ini benar-benar akan menjadi acuan atau apa ya, dasar dari pembinaan kita gitu. Jadi kita tentukan dulu programnya mau seperti apa, kebutuhan siswa kita seperti apa, kebutuhan binaan kita seperti apa yang mereka inginkan, kemudian program apa yang mungkin dilaksanakan. Nah, ini dirancang di dalam kurikulum adaptasi intensif sehingga nanti desain kurikulumnya itu sesuai kebutuhan, berdasarkan kebutuhan, tidak berdasarkan keinginan kita. Nah, ini hati-hati ya. Jadi ketika kita membuat kurikulum nanti, kurikulum adaptasi intensif itu bukan sesuai keinginan kita, tapi sesuai kebutuhan binaan kita yang akan nantinya Enak ini pakai mencapai dua nana gitu ya, Mi. eh, indikator-indikator yang kita inginkan sehingga mereka Kalau nantinya gini, bisa masuk ke dalam tahap pembinaan lanjutan. Yang pertama, identifikasi kebutuhan, yaitu proses untuk mengetahui bagian-bagian dari hasil seleksi yang membuat peserta dinilai belum bisa langsung memasuki pembinaan lanjutan. Jadi ketika kita seleksi awal, yang tadi, 8 poin tadi, ini kurangnya di mana nih? Nah, identifikasi kriteria yang belum terpenuhi untuk dapat mengikuti pembinaan lanjutannya di mana nih? Apakah yang pertama, misalkan, mencapai kedewasaan 50%. Oh, ternyata mereka belum bisa mencapai kedewasaan 50%. Apa saja capaian kedewasaan 50%? Nanti akan kita jabarkan. Kemudian yang kedua, memiliki karakter positif. Nah, ini ternyata dia belum punya karakter positif. Tapi di poin ketiga, dia sudah bisa memberikan respon yang baik. Dia menerima dakwah kita, dia menerima ajakan kita. Cuma memang karakternya dia belum positif. Nah, ini bisa menjadi salah satu bahan dari identifikasi kebutuhan. Oh, mungkin berarti nanti programnya itu harus berkaitan dengan perubahan karakter positif. Seperti apa? Nah, itu di list dulu, dibuat dulu begitu. Sehingga nanti hasilnya kurikulum yang kita buat itu tidak kemana-mana, tapi berdasarkan kebutuhan. Kemudian yang berikutnya memiliki kecenderungan untuk berubah ke arah yang lebih baik. Oh, dia sudah ada keinginan untuk berubah begitu. Si anak ini sudah ada kecenderungan untuk berubah. Karena ada mungkin anak yang ini secara akhlak juga sangat jauh begitu. Tidak belum belum menunjukkan keinginan untuk berubah begitu. Tidak ada keinginan untuk menjadi lebih baik. Nah, ini mungkin bisa dipisahkan dulu, bisa pisahkan terlebih dahulu. Kemudian memiliki potensi tertentu yang bermanfaat untuk orang di sekitar. Karena setiap pribadi, setiap manusia kita yakini mereka pasti memiliki potensi. Permasalahannya, apakah mereka mengetahui potensi mereka atau belum gitu. Kemudian setelah mereka mengetahui potensi mereka, apakah mereka memanfaatkan potensi itu untuk orang di sekitar mereka? Oh ya, sebelumnya saya ingin tanyakan dulu.
Coach, ini semuanya sudah ikut ST30 belum? Belum, belum. Oh, belum Nanti juga. Oke. di sesi terakhir, Nah, sesi yang ke-6, insya Allah. masih di Petrip ya? Masih Petrip di ya? pet trip dulu, ya, insya Allah. Oh iya, iya. Mungkin nanti, nah ini untuk yang poin kelima ini, untuk nanti ada ST30. ST30 itu adalah salah satu instrumen untuk mengetahui bakat kita di mana, potensi kita di mana. Nah, sebelum nanti para binaan itu mengisi ST30, sebelum para binaan itu mengetahui potensi mereka di mana, nah ini nanti para coach dulu, para fasilitator dulu yang akan mengisi ST30. Jadi mengetahui, oh ternyata potensi saya ada di eh, berbicara public speaking misalkan. Oh atau potensi saya ada di manajerial, apa kepemimpinan, mengatur nih gitu ya. Leadership dan sebagainya. Nah, itu ada nanti akan dipeta-petakan lewat ST30 ya. Nanti mungkin akan dikenalkan di pertemuan besok sepertinya. Nah, ini nanti siswa itu bisa menggunakan ST30 itu sebetulnya untuk memahami oh potensi mereka itu seperti apa. Jika ingin memang secara detail, secara apa namanya? Secara menyeluruh kita mengetahui oh potensi dia itu ada di mana. Kadang siswa itu dia tidak tahu potensinya apa. Mungkin kita pun sama. Saya tuh potensinya apa ya? Nah, dengan mengisi ST30 kita paham, kita tahu oh potensi saya, bakat saya ada di sini. Itu yang ingin dikembangkan. Kemudian yang keenam, melaksanakan ibadah wajib, gitu ya. Nah, ibadah wajib itu apa? Indikator paling mudah adalah sholat. Nah, bagaimana mereka melaksanakan ibadah sholatnya? Apakah sholatnya masih bolong-bolong? Atau mereka sudah full? Oh, ternyata ibadahnya bolong-bolong. Nah, ini bisa menjadi dasar untuk membentuk kurikulum adaptasi intensif, yaitu memberikan dulu penyadaran kepada mereka tentang kewajiban mereka sebagai manusia, sebagai hamba Allah. Sholat, puasa Ramadan misalkan. Nah itu eh, dua saja itu bisa masuk ke dalam indikator untuk menentukan kurikulum adaptasi intensif. Kemudian yang ketujuh, simpati pada persoalan sosial kemasyarakatan yang tadi ya mereka peka terhadap keadaan masyarakat. Bukan di sekolah ya, bukan hanya permasalahan di sekolah, tapi mereka peka terhadap terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat mereka, kemudian di negara kita, bahkan mereka juga menyoroti isu-isu internasional, isu-isu Palestina, isu-isu Sudan sekarang misalkan. Kita bisa tanyakan, gimana kalian mengikuti nggak isu-isu sekarang, kemanusiaan sekarang, apa yang menurut kalian bermasalah nih di dunia Islam? Oh, mereka bisa menyampaikan. Kalau mereka mengatakan, oh Palestina sekarang sedang seperti ini, sudah mereka sedang seperti ini, kita harus membantu Pak, Bu. Nah ini mereka sudah masuk nih poin yang ketujuh ini. Mereka punya simpati, punya kecenderungan terhadap persoalan sosial kemasyarakatan. Kemudian yang kedelapan yaitu hadir minimal 50% pertemuan yang sudah dilakukan bagi siswa yang menempuh proses adaptasi intensif begitu ya. Jadi nanti ketika dilakukan kurikulum adaptasi intensif dan nanti di diklat pembinaan dasar itu dijabarkan sebetulnya adaptasi intensif ini dilakukan minimal per pekan begitu. Jadi tidak Oke. per 2 pekan, tidak per bulan, tapi per pekan. Jadi Nah, benar-benar diagendakan sepekan sekali begitu untuk pertemuannya. Baik pertemuan yang sudah dilakukan ataupun nanti pertemuan yang akan kita lakukan lewat kurikulum adaptasi intensif begitu. Jadi yang pertama sekali lagi saya tekankan adaptasi yang akan kita lakukan nanti itu berdasarkan kebutuhan, tidak berdasarkan keinginan sekali lagi ya. Jadi berdasarkan kebutuhan dulu. Kebutuhannya seperti apa. oh Kemudian ya, berikutnya yang tadi yang terpakilah. poin pertama mencapai Tanya, kedewasaan 50% ini akan yang kita jabarkan. Nah, kita lihat kembali lagi ya. Jadi yang pertama tadi adalah silakan. satu mencapai kedewasaan 50%. Seperti apa kedewasaan 50%? Nah, ini penjabarannya. Nah, kita berikan ke dalam 5 poin. Yang pertama, yaitu mampu bertanggung jawab, gitu ya. Jadi, eh, dia disebut sudah mencapai kedewasaan ketika mampu bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, mampu menyelesaikan masalah. Yang ketiga, mampu bersikap mandiri. Nah, kemudian mampu berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, mampu berkomunikasi dengan baik begitu, tidak individual, tidak menyendiri dan sebagainya. Kemudian yang kelima mampu mengendalikan diri. Nah, dari 5 poin ini menunjukkan kedewasaan. Kelima poin ini menunjukkan kedewasaan. Walaupun nanti 5 poin ini akan dijabarkan kembali, akan dijabarkan lagi ke dalam 13 poin nanti. Nanti akan kita lihat apa saja 13 poin itu. Nah, disebut 50
persen itu jika dari 13 poin sudah tercapai gitu. Jadi misalkan dari 13 poin yang yang hasil breakdown dari 5 kompetensi ini menjadi 13. Nah, dari 13 itu sudah tercapai misalkan 7 atau 8. Nah, ini mereka sudah masuk nih poin pertama itu mencapai kedewasaan 50%. Kita bisa tandain mereka lulus gitu ya, bukan apa atau tercapai begitu. Untuk poin pertama itu mencapai kedewasaan 50%. Kemudian yang berikutnya, kompetensi dan indikator kedewasaan. Yang pertama, ini penjabaran yang tadi. Yang pertama nih, kompetensi kedewasaan mampu bertanggung jawab. Nah, ini yang 13 poin itu ini. 13 poin itu ini. Yang pertama, untuk poin pertama mampu bertanggung jawab, itu dibagi ke dalam dua indikator. Indikator pertama, mampu menanggung konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukan. Kemudian yang kedua, mampu menuntaskan tugas yang telah disanggupi. Ini bisa kita lihat di kelas, kemudian ketika kita memberikan tugas, kita memberikan tanggung jawab begitu kepada mereka sebagai ya kamu sebagai ketua kelas ya, apakah mereka mengikuti aturan-aturan yang sudah kita tetapkan? Apakah mereka menjalankan amanat yang sudah kita berikan begitu? Atau pembagian jadwal piket nih, siapa aja yang melaksanakan piket, siapa yang tidak melaksanakan piket? Nah, ini bisa masuk ke dalam poin mampu bertanggung jawab. Yang pertama, tadi indikatornya adalah mampu menanggung konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukan. Kemudian yang kedua, mampu meneruskan tugas yang telah disanggupi. Sudah sanggup mematuhi jadwal piket, mereka melakukan poin dua checklist terlampaui. Atau ketika mereka tidak melakukan itu, mereka sudah paham. Oh ya Bu, Pak, saya kemarin tidak piket nih. Saya harus apa? Nah, ini berarti mereka sudah mampu menanggung konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukan gitu. Sadar, kemudian mau mengganti atau mau menghukum diri begitu. Atau mereka sudah bertanya, Pak, penggantinya apa gitu? Karena saya tidak melakukan ini. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah masuk ke dalam indikator mampu bertanggung jawab. Tidak harus dua-duanya, satu saja sudah cukup. Karena eh, indikator minimalnya adalah 50% tadi. Kemudian yang kedua, mampu menyelesaikan masalah. Jadi dari indikator kedewasaan itu salah satunya adalah menyelesaikan masalah. Mereka mampu menyelesaikan masalah. Apa indikatornya? Mampu membuat pilihan dan mengambil keputusan. Kemudian yang kedua, mampu berkompromi secara efektif. Mereka menyelesaikan masalah bukan hanya secara individual, tapi mereka bisa menyelesaikan masalah secara kelompok begitu. Bagaimana mereka bekerja sama begitu. Ketika apa terdapat permasalahan, bisa mengambil pilihan, bisa membuat keputusan. Tidak segala sesuatu nanya hal-hal kecil saja bertanya begitu. Tidak hal-hal yang kecil mereka, tapi mereka punya inisiatif. Mereka punya inisiatif, mereka kreatif. Maka mereka mungkin ketika diberikan tugas piket bikin apa eh, aturan pembagian tugas sendiri dengan teman-temannya, misalkan seperti itu. Pak, ini bagusnya begini, begini, begini. Oh, berarti mereka sudah bisa membuat pilihan atau mengambil keputusan. Selama keputusan itu tidak membahayakan, selama keputusan itu ya tidak merugikan diri mereka ataupun teman-teman mereka, kita biarkan saja. Buat mereka itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian yang poin yang ketiga itu mampu bersikap mandiri. Apa sikap mandiri di sini? Nah, indikatornya ada tiga. Yang pertama, mampu menolong dan mengurus diri sendiri. Yang kedua, mampu melakukan refleksi diri atas perbuatan yang telah dan akan dilakukan. Kemudian yang ketiga, mampu mandiri secara finansial. Nah, ini mandiri ini bukan hanya sekadar mengurus diri, tapi di sini terdapat mandiri secara finansial. Karena nanti di depan, maaf, di belakang, nanti kita akan pahami juga salah satu untuk penempaan kedewasaan itu salah satunya adalah penempaan ekonomi dari di bidang ekonomi atau di sini disebut mandiri secara finansial gitu ya. Jadi yang pertama mampu menolong dan mengurus diri sendiri, kemudian yang kedua mau melakukan refleksi diri atas perbuatan yang telah dan akan dilakukan. Maksudnya apa? Ketika mereka merencanakan suatu kegiatan yang tadilah yang sederhananya menentukan jadwal piket, mereka pahami dulu, oh ini sebetulnya dengan jadwal seperti ini mungkin nggak dilakukan. Proporsional nggak? Ini adil nggak kira-kira? Oh iya adil, oh iya proporsional, bagus. Berarti mereka sudah bisa merefleksi. Kemudian ketika dilaksanakan kira-kira ini memberatkan atau tidak? Ada yang harus diperbaiki atau tidak? Nah, mereka mampu merefleksi itu semua. Mereka bisa menilai itu semua begitu. Ketika mereka mampu merefleksi, kemudian mereka mampu melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, ini masuk ke dalam poin mampu bersikap
mandiri begitu. Jadi atas program-program yang sudah dilakukan, program-program yang mereka kerjakan, mereka bisa melakukan refleksi ataupun penilaian ataupun perbaikan. Kemudian ya tadi yang terakhir yaitu mampu mandiri secara finansial. Bagaimana mereka tidak terlalu tergantung kepada orang tua mereka. Misalkan ketika mereka butuh sesuatu, ketika mereka diminta untuk berwirausaha, mereka mampu, bahkan awali dengan mereka mau, mereka berani, misalkan untuk berwirausaha, misalkan. Ini untuk poin bersikap mandiri. Karena tidak sedikit ya Bapak Ibu, para coach, ketika di sekolah itu siswa yang berjualan. Mungkin di sekolah Bapak Ibu bahkan mungkin bukan SMP, bukan SMA, bahkan SD pun sudah ada gitu. SD pun sudah ada siswa yang mereka tuh berani loh berjualan. Anak saya sendiri dia mampu berjualan, dia mau berjualan. Itu anak SD kelas 2, yang satu kelas 5. Itu sudah punya keberanian seperti itu gitu. Nah, itu awal cikal bakal bisa mandiri secara finansial. Yang paling penting itu bukan masalah berapa keuntungan yang mereka dapatkan, tapi bagaimana mental mereka terbentuk gitu. Bagaimana keberanian mereka terbentuk. Nama juga wira usaha, berani, wira itu berani gitu. Berani untuk berusaha. Nah, ini masuk ke dalam poin kedewasaan mampu bersikap mandiri. Kemudian yang berikutnya dari masih poin kedewasaan yaitu mampu berinteraksi dengan lingkungan sosial. Nah, ini di breakdown ke dalam 3 indikator. Yang pertama, mampu berkomunikasi secara setara dengan orang dewasa. Karena sejatinya mereka itu sudah dewasa sebetulnya begitu. Karena mereka itu sebetulnya sudah bukan anak-anak lagi begitu. Nah, ini mungkin di pre-trip kemarin saya sebelumnya sudah mungkin Bapak Ibu para coach sudah memahami bagaimana seharusnya keadaan para siswa sekarang gitu ya. Seharusnya mereka itu sudah masuk pada fase dewasa seharusnya mungkin, tapi mereka terjebak gitu dalam fase remaja begitu ya. Jadi transisi antara anak-anak ke dewasa. Nah, seharusnya mereka itu sudah mampu berkomunikasi secara setara dengan orang dewasa. Ini sebagai apa ya sebagai bukti begitu ya di Sumedang ini ada sebuah pesantren namanya Tamadun. Di pesantren ini masih tingkatan SMP. Anak-anak SMP ini mereka sudah mampu untuk berpresentasi di hadapan mahasiswa ITB yang ada di Jatinangor. Di hadapan para dosen. Untuk apa? Untuk mengenalkan program-program mereka. Karena apa? Karena mereka ketika diberikan satu tantangan oleh sekolah, oleh pesantrennya, diberikan tantangan untuk misalkan mereka harus apa home living di suatu kota, kota mana misalkan. Ini masih SMP. Mereka harus hidup berdampingan dengan masyarakat mana. Mereka mengeluarkan uang sendiri. Tidak boleh minta ke orang tua. Silakan kalian mandiri finansial. Itu anak usia SMP, mereka sudah bisa mengasah kemampuan berkomunikasinya, berorasi di depan orang dewasa. Nah, ini kalau apalagi untuk tingkatan SMA gitu ya. Apalagi untuk tingkatan SMA seharusnya mereka itu sudah benar-benar mampu berkomunikasi secara setara dengan orang-orang dewasa begitu. Sehingga tidak ada alasan lagi, oh ini masih anak-anak, oh saya masih masih kecil sebagainya. Kepedean mereka itu akan tumbuh gitu ketika sebetulnya ketika kita mampu apa mengolah potensi atau bakat yang mereka miliki. Nah, ketika mereka sudah punya bakat alami, mereka sudah punya potensi ini sejak sekarang misalkan, nah mereka sebetulnya sudah masuk ke dalam eh, kedewasaan, mampu berinteraksi dengan lingkungan sosial. Salah satunya adalah bisa berbicara, berkomunikasi secara setara dengan orang-orang dewasa. Kemudian yang kedua, masih dalam subpoin berinteraksi dengan lingkungan sosial, yaitu mampu melakukan kontak sosial yang cukup sering dengan teman sebayanya. Tidak tidak selalu murung, tidak selalu menyendiri begitu. Dia mampu melakukan kontak sosial dan bukan satu dua kali, tapi sering bisa bersosialisasi dengan teman sebayanya gitu, dengan teman-temannya, bisa menyampaikan ide pikirannya, mampu berkomunikasi. Ini masuk ke dalam capaian mampu berinteraksi dengan lingkungan sosial. Kemudian yang ketiga, mampu memahami sudut pandang dan keinginan teman lainnya. Dia paham, dia punya empati, dia punya tenggang rasa, dia apa ya mampu peka begitu. Hatinya dia peka terhadap kondisi teman-temannya. Dia tidak bercanda ketika temannya sedang terkena musibah misalkan. Dia tidak bercanda ketika temannya sedang ditinggalkan oleh orang tuanya misalkan ada yang meninggal misalkan. Dia paham itu. Dia bisa menempatkan situasi dan kondisi. Nah, ini berarti dia mampu memahami sudut pandang keinginan
teman lainnya masuk ke dalam itu gitu. Bagaimana sih lingkungannya menginginkan dia bertindak? Bagaimana sih lingkungannya mengharapkan eh, siswa tadi berbicara, bertutur kata, berperilaku begitu. Jadi dia paham, bisa mengatur diri gitu ya. Jadi bisa berinteraksi dengan lingkungan sosial dengan baik. Kemudian kompetensi kedewasaan yang berikutnya adalah mampu mengendalikan diri. Nah, ini jadi mampu mengendalikan diri itu eh, terurai ke dalam tiga indikator ini, yaitu mampu merefleksikan pengaruh lingkungan dan keadaan internal dirinya. Kemudian mampu mengatur emosinya, mampu fokus pada kebaikan, keadilan, keberanian, keterbukaan, dan kemurahan hati. Ini masuk ke dalam pengendalian diri. Bagaimana anak itu bisa menahan emosinya ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya. Begitu. Dia mungkin posisi sebagai pemimpin, dia mungkin posisi sebagai KM. Tapi ketika ada siswa lainnya yang menjadi bawahannya begitu tidak begitu menghargainya, dia bisa mengendalikan emosinya. Atau setidaknya dia mungkin hanya mengadu kepada para coach gitu ya. Bu, Pak, ini ada kejadian seperti ini. Nah, seharusnya berlaku seperti apa gitu kan. Nah, itu dia bisa mengatur emosi, dia bisa menahan emosi. Ini termasuk ke dalam kemampuan untuk mengendalikan diri. Nah, itu adalah termasuk ke dalam indikator kedewasaan. Jadi satu poin indikator kedewasaan 50% ini banyak poinnya gitu ya. Ada 13 poin. 50% saja, 50% saja dari 13 indikator ini tercapai, maka dia sudah lulus gitu. Dia sudah lulus poin pertama yaitu mencapai kedewasaan 50%. Nah, begitu. Kemudian bagaimana hasil evaluasi kedewasaan? Nah, evaluasi ini dapat dilakukan dengan pengamatan langsung dalam realita alami atau melalui testimoni orang-orang yang berinteraksi dengan siswa. Nah, ini lewat worksheet ya Bapak Ibu. Coach Darmadi mungkin untuk spreadsheet ini sudah dibagikan belum? Para ini sudah punya belum? Belum, belum. Nanti coach tampilkan aja dulu. Nanti saya share di ini ya, di Oke. chat ya. Nah, ah. Oke. Silakan nanti Bapak Ibu sambil dibuka sehingga nanti bisa lebih jelas ya, lebih terlihat sebetulnya kurikulum apa yang nanti akan kita buat gitu. Dengan apa indikator-indikator yang sudah kita checklist sebelumnya, sudah terlampaui atau belum terlampaui gitu. Nah, ini worksheetnya di dalamnya ada indikator menanggung konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan, menunjukkan tugas yang disanggupi, dan seterusnya ke bawah, seperti 13 poin tadi. M itu mampu, BM itu belum mampu gitu ya. Mereka sudah mampu nih menunjukkan tugas yang disanggupi M. Oh, belum mampu, BM. Begitu. Jadi di worksheetnya nanti bisa dilihat seperti itu. Nah, ini semuanya ada 13. Ini 13 poin kedewasaan. 13 poin kedewasaan. Kemudian nanti, nah ini kita langsung buka saja ya, sambil saya tampilkan worksheetnya. Nanti Bapak Ibu juga bisa buka, silakan. Tampil belum ini worksheetnya? Belum, Belum belum ya? berubah dari yang tadi. Oh, belum ya? Bentar. Di ini aja dulu, di opin dulu yang ini. Oke. Nah ini sudah tampil. Dah. Waalaikumsalam. Udah ya. Nah, ini yang pertama, ini dari worksheet ini ada 3 tab di bawah. Ada tab pertama adalah berkaitan dengan kedewasaan. Kemudian berikutnya adalah kesimpulan. Kemudian berikutnya ada desain. Nanti desainnya seperti apa. Kemudian ada juga RTL, rencana tindak lanjut ya. Eh, ini pengenalan saja dulu. Nanti mungkin Bapak Ibu juga bisa sambil ya mengisi lah bisa ya. Dari mulai atas kita lihat dulu. Untuk tab pertama, worksheet kedewasaan ini berkaitan dengan evaluasi kedewasaan siswa. Peserta adaptasinya siapa? Kita tentukan dulu. Kalau di sini misalkan sebagai wali kelas kelas 12 kita tulis saja kelas 12 misalkan. Atau wali kelas kelas 10 kelas 10 tulis. Dan usahakan harus detail ya Bapak Ibu. Kelas 12 ini misalkan 12 apa nih? Bisa jadi.
Misalkan kelas 12 TKJ 1 nih. Jumlah jumlah siswa misalkan 30. Nah ini. Jadi ini pesertanya itu satu komunitas, satu kelas gitu ya. Yang bisa kita nilai secara langsung. Fasilitatornya nama Bapak Ibu di sini. Nah, di sini contohnya misalkan Muhammad Rifai atau siapa gitu ya. Bisa di sini 25 kita ganti 30. Waktu evaluasinya kapan? Misalkan sekarang November 2025. Nah ini, kita masuk ke daftar checklist langsung yang pertama. Ini kan ada 13 tuh ya. Jadi dari 5 sub eh, kompetensi kedewasaan, yaitu mampu bertanggung jawab, menyelesaikan masalah, bersikap mandiri, interaksi dengan lingkungan sosial, dan juga mengendalikan diri. Ini semuanya terurai ke dalam 13 poin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yang kita masukkan daftar checklist di sini. Ketika ternyata sudah, misalkan contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini udah 9. Berarti 9 itu sudah di atas 50% aman. Nah, berarti faktor kedewasaan kelas 12 TKJ 1 dengan jumlah siswa 30 ini semuanya sudah aman gitu ya. Secara umum sudah aman. Untuk yang belum mampunya ini bisa sambil berjalan sedikit demi sedikit begitu ya. Jadi untuk poin pertama sudah aman gitu. Untuk poin pertama sudah aman. Tapi kalau ternyata belum aman gitu ya, dan mungkin pasti kebanyakan sebetulnya belum aman gitu, masih belum mampu. Nah, itulah yang menjadi bahan untuk pembuatan kurikulum adaptasi intensif begitu, seperti itu. Diisinya dengan centang ya seperti ini, nanti akan dievaluasi ya Bapak Ibu ya. Jadi ini harus benar-benar diisi, benar-benar diisi. Nah, ini hasil evaluasi kedewasaannya. Yang pertama, kompetensi kedewasaan mampu bertanggung jawab. Nah, poin pertama lah. Indikatornya apa? Mampu menanggung konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukan. Nah, ini kita tuliskan di sini evaluasinya seperti apa. Oh, mereka sudah mampu nih hasil evaluasinya. Kemudian indikator yang belum munculnya apa? Yaitu mampu bertanggung jawab. Indikatornya apa? Mampu menyelesaikan tugas yang disanggupi. Ya kan? Mereka belum mampu nih. Jadi yang sudah mampunya ditulis di sini. Misalkan tadi ada berapa tuh? Ada Bilang. 9 ya. Nah, tulis di sini 9. Jadi kesembilan-sembilannya tulis di sini semua. Di poin A, hasil evaluasi kedewasaan, indikator yang sudah muncul. Kemudian yang belum muncul, itu masuk di poin B, indikator yang belum muncul di sini. Supaya apa maksudnya? Supaya lebih jelas aja, terlihat, oh ini yang harus saya garap nih. Mereka dalam hal bertanggung jawab belum mampu menuntaskan tugas yang telah disanggupi. Nah, ini yang harus menjadi garapan para coach nanti ke depannya gitu. Kemudian masuk ke eh, kesimpulan. Nah ini kesimpulannya. Worksheet desain kesimpulan adaptasi intensif, kesimpulan identifikasi kebutuhan. Masih yang tadi, peserta adaptasinya kelas yang tadi, fasilitator masih yang tadi, waktu identifikasinya masih yang tadi, yang November ya. Ini harusnya mengikut yang tadi harusnya. Kemudian kita lihat, nah sini sudah per orang. Tadi kan per kelas ya. Tadi per kelas secara keseluruhan tadi, secara keseluruhan. Nah ini kita bisa langsung masukkan ke per orang. Eh, Kriteria seleksinya yang pertama mencapai kedewasaan 50%. Nah, ini masuk ke indikator yang 8 tadi ya, Bapak Ibu ya. Takutnya pusing tadi ya. Jadi yang kedewasaan pertama, yang poin pertama tadi, yang di kesimpulan ini kan mencapai kedewasaan 50%. Ini yang mana sebetulnya? Ini ada di tab yang pertama, di tab kedewasaan. Jadi tab poin pertama ini panjang Bapak Ibu ya. Ini poin pertama ini sangat benar-benar apa ya, harus benar-benar tercapai begitu Bapak Ibu. Harus terlihat. Nah, ini poin pertama ini masuk ke dalam kesimpulan ini. Nah, di sini di poin nomor pertama mencapai kedewasaan 50%. L atau TL, lulus atau tidak lulus. Nah, yang keterangannya adalah lulus atau tidak lulus. Keterangannya mampu menuntaskan tugas yang telah disanggupi. Ini apa? Tidak lulusnya maksudnya. Jadi, dia tidak lulus dalam hal menuntaskan tugas yang telah disanggupi. Gitu. Siapa ini? Eh, Rina misalkan TL tidak lulus. Untuk Rani dia lulus, ini mampu menuntaskan. Untuk Runi, oh dia mampu, dia L. Jadi ini by name. Jadi siswa yang 30 tadi, ini tulis semua di sini. Rani, Rina, Runi, Roni misalkan, dan seterusnya. Terus
Nah, nama 30 siswa itu diisi semua di sini. Sehingga terpantau untuk poin pertama ini yang mencapai kedewasaan 50% ini. Nah, yang ini nah, saya highlight ya biar kelihatan bedanya. Nah, untuk yang mencapai kedewasaan 50% ini terlihat siapa yang sudah lulus dan siapa yang belum lulus begitu ya. Oh, ternyata kebanyakan belum lulusnya itu adalah di eh, tanggung jawab misalkan. Atau mereka ternyata banyak belum lulusnya itu di kemandirian. Nah, ini nanti terlihatnya di tab yang pertama tadi. Kemudian masuk ke berikutnya ke poin yang kedua yaitu memiliki karakter positif. Nah, ini bisa langsung terlihat ya Bapak Ibu ya. By name gitu ya, berdasarkan nama mereka. Rina misalkan oh sudah memiliki karakter yang positif. Dia sudah apa? Sudah baik, sudah mungkin sudah Hanif lah ya kalau untuk bahasa kita ya sudah apa sudah apa karakternya tidak tidak negatif karena mungkin siswa ada yang karakternya itu masih negatif begitu ya masih belum menunjukkan arah ke perbaikan. Kemudian dalam poin ketiga memberikan respon yang baik ya ini bisa bisa kita lihat secara langsung ya Bapak Ibu ya untuk poin yang karakter positif memberikan respon yang baik memberikan kecenderungan untuk berubah ke arah yang lebih baik ini bisa secara langsung ini bisa secara langsung kita lihat memiliki potensi tertentu yang bermanfaat untuk orang di sekitar. Ini bisa kita lihat. Melaksanakan ibadah wajib. Nah, ini untuk melaksanakan ibadah wajib, kita bisa tanya per orang ketika melakukan pertemuan, atau bisa melalui kuesioner gitu ya, atau melalui instrumen apapun yang bisa kita gunakan untuk mengetahui sebetulnya mereka itu sudah melakukan ibadah wajib atau belum. Jangan berdasarkan prasangka ya, Bapak Ibu ya. Jangan sampai karena dah ini mah wajib, sholat wajib masa mereka enggak pastilah mereka melakukan enggak boleh seperti itu. Jadi kita sekarang untuk yang aturan yang sekarang kita harus benar-benar detail benar nggak mereka itu sudah melakukan ibadah wajib karena Bapak Ibu mungkin bagi yang pernah ngecek atau suka ngecek kalau saya sih di kelas ya itu suka ngecek setiap pertemuan hampir selalu setiap pertemuan itu dicek siapa yang melaksanakan sholat subuh begitu. Di awal-awal mereka mungkin yang sholat subuh itu hanya 30% bayangkan para coach ya. Siswa muslim usia SMK, saya mengajar di SMK, itu paling sekitar 20-30% yang melaksanakan sholat subuh dengan berbagai macam alasan. Tapi ketika dilakukan treatment, apakah mereka diberikan poin, sanksi, atau apapun itu yang mereka tuh sadar, oh saya salah. Dikasih penyadaran dulu, oh saya salah, begitu. Kemudian ketika mereka mengerti itu salah, kemudian mereka paham kenapa saya harus sholat, setelah diberikan treatment, itu bisa dibilang sampai sekarang itu hampir 100% mereka sholat, hampir 100% gitu ya. Ya paling satu dua yang tidak suatu paling dari satu kelas itu hanya satu dua. Jadi benar-benar memang harus kita dikoleksi ini, harus kita kumpulkan. Siapa yang melaksanakan sholat wajib, siapa yang tidak melaksanakan sholat wajib gitu ya. Ini benar-benar harus terdokumentasikan dengan baik. Ketika kita mau membuat kurikulum intensif yang baik begitu, Bapak Ibu. Kemudian yang ketujuh, itu simpati pada persoalan sosial kemasyarakatan. Ini bisa dilihat tadi ya, apakah anak ini peka atau tidak peka terhadap kondisi yang ada, terhadap isu-isu Palestina misalkan, isu-isu yang terjadi di Indonesia misalkan gitu. Mereka kita tanya saja, mereka peka dengan peduli atau tidak misalkan. Kemudian yang terakhir yang kedelapan adalah hadir minimal 50% pertemuan yang sudah dilakukan itu bagi siswa yang sudah menempuh proses adaptasi intensif. Nanti baik pertemuan yang belum kita intensifkan atau pertemuan yang sudah kita intensifkan. Ketika mereka sudah mengikuti pertemuan yang sudah kita rancang, adaptasi intensif yang ya nanti Bapak Ibu akan rancang begitu ya. Mereka sudah masuk nih hadir 50%. Kan tadi targetnya untuk usia SLTA itu 3 bulan ya usia SLA 3 bulan, usia SLTP atau SMP 6 bulan. Misalkan dari 3 bulan itu 1 bulan 4 pekan, 4 pertemuan. 3 bulan berarti 3 kali 4 12 pertemuan. 6 pertemuan mereka hadir, berarti mereka sudah lulus gitu. 6 pertemuan mereka hadir, mereka sudah lulus di poin yang ke-8 ini. Apalagi mereka bisa hadir lebih dari itu gitu ya. Hadir lebih dari itu. Ini sudah jelas poin ini mereka L semua, lulus 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 seperti itu. Tapi kalau banyak alasan, "Oh, maaf Bu, saya tidak hadir karena ini, tidak hadir karena itu dan ini, dan ternyata alasannya tidak masuk akal misalkan ya udah, ini berarti tidak lulus. Nah seperti itu. Kemudian berikutnya kita ke tab yang ketiga yaitu tab desain. Nah
Untuk tab desain ini ada di worksheet yang ketiga. Pesertanya masih sama, fasilitator masih sama, waktu pelaksanaan masih sama. Kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 kolom. Kolom pertama adalah tujuan adaptasi. Nah, ini tulis kriteria seleksi yang belum lulus tadi, sesuai identifikasi kebutuhan khusus untuk kriteria kedewasaan. Nah, jadi dijabarkan dengan detail untuk kedewasaan tadi ya, yang 1 poin, tapi ternyata di dalamnya ada 5 subpoin, dan 5 subpoin itu dijabarkan ke dalam 13 indikator begitu. Nah, ini masuk ke dalam ini. Contohnya mencapai kedewasaan 50% mampu menolong dan mengurus diri sendiri dan sebagainya. Ini termasuk ke dalam indikator yang 13 tadi ya, masukkan ke dalam situ tujuan seperti apa. Kemudian nilai-nilai yang mendukung proses adaptasi intensif itu apa yang diharapkan? Apa kemandiriannya, apa tanggung jawabnya atau seperti apa? Kemudian pengalaman belajar. Nah, ini untuk pengalaman belajar merupakan realita alami atau aktivitas dalam kehidupan nyata yang dilakukan sebagai sarana adaptasi. Pengalaman belajar, nah ini sebentar saya back lagi. Ini kita bolak-balik lagi ke slide yang tadi. Eh, oke. Nah ini, silakan Bapak Ibu masih buka worksheet yang tadi ya, tidak masalah. Nah, ini dalam mendesain kurikulum tadi ya, poin yang kedua, tab yang kedua itu desain kurikulum. Ini ada tujuan adaptasi intensif, pengalaman belajar, sumber daya, dan juga evaluasi. Ini tujuannya tadi kita masukkan di situ. Kemudian pengalaman belajarnya seperti apa? Pengalaman belajar yang diberikan merupakan pengalaman belajar yang berupa aktivitas di realita alami sebagai sarana untuk mencapai kriteria seleksi yang belum lulus begitu. Jadi ketika kita nanti di dalam kurikulum kita ingin membuat sebuah program, ingin membuat sebuah aktivitas, maka aktivitas itu bukan simulasi. Contoh, misalkan sebagai contoh seperti ini. Kita ingin anak itu punya kemampuan public speaking. Kita ingin anak itu punya kemampuan berbicara kepada sesamanya atau kepada orang dewasa secara merata begitu, secara lancar begitu. Maka kita tidak tidak menyuruh mereka di kelas, silakan kamu berbicara ke bapak, silakan kamu berbicara ke teman-teman, enggak seperti itu. Kalau saya eh, karena masuk dalam materi gitu ya, karena ada masuk dalam materi, mereka saya ajak untuk berdakwah keluar gitu. Jadi ada materi dakwah gitu. Kalau kalau Bapak Ibu misalkan guru apa gitu ya, itu ada kemampuan untuk berkomunikasi dengan guru yang lain, kemampuan untuk wawancara, bawa mereka ke tempat yang asli begitu. Ketika Bapak Ibu misalkan sebagai guru ekonomi misalkan, anak itu harus mendapatkan informasi tentang program-program yang ada di bank, maka ajak mereka ke bank asli begitu. Ajak mereka misalkan ke BSI misalkan. Tanyakan program-program yang ada di situ apa saja. Sehingga mereka berkomunikasi dengan baik dengan dunia nyata begitu. Tidak tidak simulasi di kelas, tapi keluar. Nah, kalau saya kebetulan PAI, kemudian ada materi dakwah, saya bawa anak-anak ke keluar sekolah, keluar lingkungan sekolah. Nah, kebetulan di luar lingkungan sekolah itu ada suatu tempat yang tempat itu biasa dijadikan tempat untuk kabur oleh sekolah-sekolah lain begitu. Jadi di tempat itu banyak siswa dari sekolah lain yang ada yang merokok, ada yang pacaran bahkan di situ. Kita ajak anak-anak kita awasi, kita dampingi, kita lihat, silakan kamu berdakwah di situ. Kita ajari dulu, dakwahnya harus seperti ini, harus sopan santun, harus dengan bahasa yang baik, tidak boleh menyinggung dan sebagainya. Kita ajarkan semuanya. Jadi ketika mereka terjun di lapangan, mereka benar-benar mengalami realita alami begitu. Mereka tuh benar-benar dihadapkan dengan tantangan dakwah. Ada rasa malu, ada rasa takut, ada rasa canggung dan sebagainya. Kita kita ketika selesai pembelajaran kita tanya mereka bagaimana apa kegiatan tadi, apa yang kalian alami, apa yang menarik, apa yang berkesan dan sebagainya, sehingga apa mereka menyampaikan, oh Pak saya tadinya ragu-ragu, Pak saya tadinya takut tapi sekarang udah bisa berani, udah mampu begitu ya. Nah seperti itu. Jadi ketika mereka dimasukkan ke dalam realita alam mereka, keluarlah potensi mereka gitu, keluar kemampuan asli mereka begitu. Ketika mereka nanti harus mandiri finansial misalkan, oh anak ini harus mandiri finansial, suruh mereka untuk berwirausaha. Apakah mereka bikin produk sendiri atau mereka menjualkan barang, bukan
bukan simulasi di dalam kelas, tapi silakan bawa mereka keluar atau jual beli yang asli begitu, jual beli yang asli seperti itu. Jadi salah satu pengalaman belajar yang nanti dimasukkan ke situ adalah aktivitas yang memang sesuai dengan kenyataan, dengan konteks konteks secara kontekstual. Nah ini pada kenyataannya mungkin Bapak Ibu nanti bisa lebih kreatif begitu ya, sesuai dengan kondisi situasi yang ada di sekolah di tempat para coach bertugas begitu. Kemudian sumber daya ditulis sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan adaptasi intensif itu apa saja, alat dibutuhkan apa, bahan yang dibutuhkan apa, tempatnya di mana. Kalau tempat magang bisa dituliskan tempat magangnya di mana. Jadi jelas eh, sumber apa sasarannya siapa, pengalaman belajar yang akan mereka dapatkan seperti apa, kemudian sumber daya yang dibutuhkan apa, ini jelas semuanya. Sehingga nanti kita benar-benar menjalankan apa yang kita tulis dan kita menulis apa yang kita jalankan. Semuanya serba tercatat begitu. Semuanya terdokumentasikan dengan baik, tidak berdasarkan eh, prasangka semata begitu. Kemudian yang berikutnya adalah evaluasi. Nah, ini merupakan cara dan alat untuk mengukur capaian adaptasi intensif yang dilakukan. Evaluasi dapat dilakukan dengan pengamatan langsung dalam realita alami yang tadi sudah kita lihat secara langsung, oh mereka seperti ini, seperti itu. Atau melalui testimoni orang-orang yang berinteraksi dengan siswa, dengan mereka begitu. Bagaimana nih siswa A, dia perilakunya bertanggung jawab atau tidak? Dia sudah terlihat mandiri atau tidak? Kita bisa menanyakan dengan sesama guru, karena sesama guru juga mereka mampu menilai juga. Oh, si anak ini udah bagus nih, udah ada peningkatan dan sebagainya. Checklist kita kan. Oh lulus nih. Oh ternyata ini belum menunjukkan perilaku yang diharapkan. Oh belum lulus misalkan atau tidak lulus dan seperti itu. Nah ini evaluasinya bisa dilakukan dengan testimoni orang-orang yang berinteraksi dengan mereka, dengan siswa. Apakah itu sesama siswa, apakah itu siswa dengan guru atau dengan sivitas lain yang ada di sekolah seperti itu kurang lebih. Kemudian yang berikutnya adalah sistem pembelajarannya. Nah ini berkaitan dengan sistem pembelajaran, kita harus memahami bahwa input yang kita dapatkan itu adalah remaja yang tadi sebetulnya mereka itu dewasa sebetulnya, tapi mereka terjebak dalam masa remaja. Mereka terjebak dalam kata anak-anak atau siswa, padahal mereka sebetulnya sudah dewasa. Maka inputnya adalah remaja tadi. Kemudian yang kita lakukan apa? Yang pertama dilakukan ketika remaja ini masuk, gitu ya. Binaan kita ini masuk karena mereka belum lulus tadi 8 indikator tadi, sadarkan dulu. Sadarkan dulu mereka. Sadarkan bahwa kalau misalkan sholatnya belum beres, sadarkan bahwa sholat itu adalah kewajiban. Sholat itu mendatangkan berbagai macam kebaikan. Sadarkan dulu, hal positif dulu. Sholat itu bisa mendatangkan berbagai macam keberuntungan. Bahkan qobla subuh itu khair minad dunya wa fiha. Jadi sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita sampaikan, kesuksesan seseorang itu diawali dari sholat subuh sebagai terus kita motivasi, kita sadarkan mereka dengan manfaat dari sholat subuh atau dari sholat wajib misalkan dengan menyampaikan kisah-kisah sukses orang-orang yang sholatnya beres misalkan ini penyadaran dulu, penyadaran dulu. Baru setelah itu setelah kita menyampaikan hal-hal positif gitu ya, kabar-kabar baik, kabar-kabar gembira, kita sampaikan juga ketika itu masih belum berhasil kita sampaikan ini loh bahayanya meninggalkan sholat. Ketika seorang sudah mukallaf, sudah harusnya dia mengemban hukum taklif gitu ya, sudah bisa mengemban kewajiban syariat, maka dia akan dikenai dosa dan dosa itu konsekuensinya neraka dan seterusnya. Kita sampaikan azab neraka, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Jadi ketika yang pertama itu belum berhasil. Ini masih masih aspek penyadaran. Masih aspek penyadaran. Nah, ketika anak itu sudah sadar baru bisa kita rubah. Karena bisa jadi kenapa anak tidak sholat, bisa jadi mereka itu sebetulnya tidak tahu kalau sholat itu wajib gitu. Bisa jadi mereka tidak tahu kalau sholat itu rukun Islam gitu. Karena mohon maaf, ini kejadian gitu ya. Jadi saya ada siswa yang sebetulnya dia sudah alumni, ingin ngaji, ngontek, Pak saya ingin ngaji, sok silakan. Ini kan enak ya seperti itu kalau ada yang ujuk-ujuk ingin ngaji. Dia sampai curhat bilang begini, Pak katanya, ibu saya tuh bilang begini, fawailul lil musholin katanya, celakalah bagi orang yang sholat. Makanya ibu saya nggak sholat katanya. Ini sampai orang tua, orang tuanya sampai mengatakan hal seperti itu kepada anak ini gitu. Ini kan berarti pendidikan agama di rumahnya ini sangat sangat kurang begitu. Untung anaknya mau berpikir, untung anaknya ya Allah berikan hidayah begitu untuk berubah menjadi lebih baik begitu. Akhirnya ketika dia sudah sadar dengan oh ternyata sholat itu wajib, ternyata sholat itu harusnya seperti ini. Nah baru
Ketika mereka sudah sadar, mereka paham kekurangan dan kesalahan mereka, baru mereka bisa digiring kemana? Ke penempaan. Jadi kalau mereka belum sadar sudah ditempa, nggak akan berhasil. Sadar dulu, baru ditempa. Jadi proses yang kedua adalah penempaan. Nah, penempaan ini yang tadi harus sesuai realita alami, begitu ya. Baik penempaan fisik, kemudian intelektual mereka, mental mereka, sosial mereka, ataupun ekonomi tadi. Jadi penempaannya itu ada 5 aspek: fisik, intelektual, mental, sosial, ekonomi, begitu. Kemudian barulah outputnya adalah orang dewasa, pemuda yang sejati, pemuda yang sebenarnya, yang sudah bisa masuk ke dalam pembinaan lanjutan begitu. Ini tujuan utama dari kurikulum adaptasi intensifnya. Jadi setelah mereka mengalami realita alami ini, mereka bisa merefleksi diri mereka sendiri. Ketika mereka sudah kita berikan treatment, misalkan, oh iya Pak, maaf saya selama ini sholat saya bolong-bolong. Tolong bimbing saya untuk bisa sholat lebih baik begitu ya. Caranya bagaimana? Kembalikan kepada mereka. Coba kira-kira caranya seperti apa? Oh, dengan menempelkan kata-kata mutiara di rumah, Pak. Sholatlah sebelum disolatkan. Atau, oh ya Pak, dengan tolong Pak, bangunkan saya setiap sholat subuh misalkan. Terus, ya kita minta kepada mereka untuk membuat program mereka sendiri yang mereka sepakati, yang akan mereka lakukan. Setelah itu apa? Refleksi. Bagaimana setelah sepekan nih? Ada perubahan nggak? Nah, itu kan. Jadi mereka mereka diminta untuk menilai sendiri penempaan yang mereka alami itu efektif atau tidak. Jadi sekali lagi bukan berdasarkan keinginan kita, bukan berdasarkan apa ya, nafsu kita, bukan, tapi berdasarkan kebutuhan mereka, berdasarkan kondisi setiap siswa, setiap binaan. Karena bisa jadi setiap binaan itu berbeda-beda, begitu. Setiap binaan itu bisa jadi yang ini cocoknya ditempa dengan hal seperti ini, yang ini cocoknya ditempa dengan hal seperti ini, gitu. Mulai dari aspek fisiknya, intelektualnya, mentalnya, sosial, dan juga ekonominya. Nah, kurang lebih seperti itu. Sehingga hasil akhirnya outputnya adalah menjadi pemuda atau orang yang sudah dewasa. Nah, ini dalam sistem pembelajarannya kita menggunakan sistem PDCA, ya, yaitu plan, do, check, reflect. Seperti yang tadi ya, seperti yang tadi. Jadi kita buat dulu perencanaan dengan mereka, perencanaan apa? Perencanaan untuk membentuk atau menempa aspek-aspek yang kurang dari mereka. Sadarkan dulu aspek apa yang ingin diperbaiki, begitu. Kemudian laksanakan. Setelah melaksanakan dengan berbagai macam apa namanya sumber daya yang ada, kemudian kok jadi begini? Ini jadi gelap nggak kelihatannya? Ya, jadi gelap, hilang. Gelap ya, bentar. Nah, hilang, gelap. Ulangin lagi. Apa? Pencet kayak tadi. Nah ini ya. Jadi setelah plan masuk ke do, kemudian melibatkan setiap aspek yang ada, setiap orang yang ada di lingkungan mereka, mereka melakukan itu semua, termasuk bantuan dari Bapak Ibu guru, bantuan dari teman sebayanya, untuk apa? Untuk mendapatkan perubahan. Kemudian setelah itu apa? Check, analyze gitu ya. Dianalisis apakah semuanya itu berjalan dengan baik. Apakah semua perencanaan, semua yang sudah dilakukan itu sesuai dengan apa yang direncanakan? Nah, ini ada cek dulu. Nah, setelah cek apa? Setelah cek baru act. Nah, act di sini adalah reflect maksudnya. Act di sini adalah untuk merefleksi. Sebelum act berikutnya, sebelum aksi berikutnya, direfleksi dulu. Apakah semua rencana eh, apa apa yang dilakukan di IDU ini, eh, semua treatment yang sudah dilakukan ini berjalan baik, ini berhasil, ada efeknya atau tidak, siswa menilai sendiri gitu ya. Gimana nih sholatnya sekarang? Ada perubahan nggak? Yang tadinya bolong-bolongnya 5, sekarang bolongnya jadi cuma 1. Oh, berarti ada efek baiknya. Berhasil nih, bisa kita lakukan lagi. Treatmentnya kita bisa lakukan yang sama. Atau ada sedikit peningkatan, begitu. Ini fungsi dari eh, PDCA ini. Nah, ini kurang lebih untuk awal ya. Ini hanya pengenalan ya, untuk hanya pengenalan berkaitan dengan adaptasi intensif. Saya rasa sampai sini dulu. Silakan jika ada yang ingin didiskusikan, dipersilakan. Baik, silakan Pak Darmadi. Baik, alhamdulillah. Mohon maaf nih, saya terlempar laptop saya gunakan Ya, HP sekarang. Baik, para coach yang mulia, tadi
materi yang dipaparkan luar biasa, menarik ya, tergambar jadi dari pemateri sebelumnya ya, Bu Nita ya. Sekarang tentang bagaimana kita menyusun pembelajaran untuk murid-murid kita supaya mereka menjadi manusia atau pemuda yang bertanggung jawab. Maka silakan kalau ada hal-hal yang masih kurang jelas atau ingin dipertajam, dipersilakan. Boleh di chat ataupun langsung raise hand ya. Mangga. Belum ada namanya. Kita tunggu dulu Coach ya. Siapa enggak? Ya. Sepertinya sudah pada paham ini mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Tapi alurnya jelas sih, mengalir ya. Mungkin tadi Sederhana ya sebetulnya. sudah jelas, cukup gamblang. Mudah-mudahan sih bisa dikritisi terkait mungkin yang spreadsheet itu ya. Kalau ingin diperdalam, mangga. Kita tunggu dalam waktu 2 menit nih. Ada nggak yang ingin menyampaikan pertanyaan? Dan kemarin ketika kami di-update oleh Mbak Maul, ya, kawan-kawan jalanin Sulawesi Barat, Sulbar, ya, itu mereka membuat aplikasi, ya. Kemudian aplikasi itu mencatat rekod ya kegiatan ya dengan baik gitu. Sehingga ketika dinyatakan lulus itu rekodnya memang sangat jelas gitu loh. Jadi tidak pakai kira-kira. Nah, kemarin kawan-kawan yang lain ya itu boleh dong meminta gitu. Tapi sampai saat ini kita belum dapat info dari pusat ya. Apakah kawan-kawan jalanin dari Sulawesi Barat telah mengirim ke pusat ya. Nah, itu sangat membantu sekali ya, sangat membantu kita di dalam merekod catatan pembinaan kita gitu loh. Kita tunggu. Mangga Bapak Ibu silakan kalau ada hal-hal yang masih perlu dipertajam. Baik, nampaknya sudah pukul 21 Coach ya, dan tadi ada waktu 2 menit. Tidak ada. Saya ucapkan terima kasih pada Coach Ridwan Arifin Bangsa Negara yang luar biasa. Kita beri aplaus ya untuk Coach Arifin ya. Mangga Coach semua silahkan memberikan reaksi nih ya untuk Coach Arifin. Kalau ini nggak muncul ya di HP. Ya, terima kasih juga Baik, untuk semua alhamdulillah. ya. Mudah-mudahan semuanya tetap semangat. Oke, alhamdulillah. Baik, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dan besok kita akan bertemu kembali tentang siapa sih fasilitator kehidupan. Nah, itu nanti tadi sudah disinggung oleh Coach Ridwan Arifin terkait dengan ST30. Mudah-mudahan besok Coach yang akan memberikan ya tentang siapa fasilitator kehidupan itu insya Allah mudah-mudahan menyampaikan tentang ST30 yang kita nanti akan mencoba ya mengenal diri kita ya kemudian potensi kita karena sebelum kita membimbing murid-murid kita untuk mengenal siapa dirinya ya dan nanti harapannya mereka juga tahu apa sih kelemahan mereka gitu kan tapi mereka juga bisa menerima keunggulan mereka ya hal-hal yang kurang dari mereka bisa menerima dan tentunya sebelum mereka para murid-murid kita dan kita lebih dahulu ya. Dan ini nanti akan dipertajam di sesi offline. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Coach Ridwan Arifin atas penyajiannya dan kita tutup pertemuan malam ini dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Dari saya tutup. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang tepat, yang masih salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live, Coach. Terima kasih, Kak.